Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم سلمنا والمسلمين من البلاء والوباء وسيء الأسقام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan pada kita sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Malam hari ini kita lanjutkan membahas kitab Mau'izatul Mukminin. Bab tentang Aqidatu ahli sunnah. Akidahnya ahli sunnah. Fi kalimatai syahadati allati hiya ahadu mabanil Islam. Tentang dua kalimat syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatuhum fi dzatihi ta'ala. Wa nuqaddisu annahu ilahun wahidun la syarikalah. Qadimun la awwala lahu, mustamirul wujud la akhira lahu. Abadiyun la nihayata lahu, daimun la insiroma lahu. Akidahnya ahli sunnah tentang zat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ini pokoknya, yang paling pokok itu Allah itu esa, ya. Tidak ada sekutu baginya, yang maha dulu, ya. La awwala lahu, tidak ada yang mengawalinya, yang terus ada, tidak ada yang mengakhirinya, abadi, tidak ada batasnya. Ini keyakinan ahli sunnah, ya. Jadi Allah itu esa, ya, yang paling awal, tanpa permulaan, karena bisa menggambarkan awal tanpa permulaan, ya. Jadi susah membayangkan, ya, akhir tanpa, ya, penutup, ya, akhir tanpa penutup, ya. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya seperti itu, untuk menyatakan bahwa Allah itu yang menciptakan, ya, yang bermula tanpa permulaan. Ini dipikir terus susah, ya, bermula tanpa permulaan, ya. Nah, makanya setan itu kalau menggoda manusia itu, ya, ujung-ujungnya ke sini. Siapa yang menciptakan? Allah.
Ya, kalau orang sudah digoda setan masuk situ, bingung itu. Akhirnya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah sudah membatasi, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Ya, silakan berpikir tentang makhluknya Allah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Ya, sudahlah kita terima ya, apa yang disampaikan oleh Allah itu saja. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Ya, sudah itu aja kita percaya bahwa Allah itu yang pertama, yang terakhir, yang dhahir, yang batin. Tidak perlu bertanya kaifanya, bagaimana. Tidak perlu tanya bagaimananya. Ya, cukup sampai di situ saja. Ya. Ini akidahnya Ahlus Sunnah. Ya. Karena kalau ditanyakan terus, ya, maka tidak bisa menjelaskan. Menjelaskan. Misalnya, ya, untuk menggambarkan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, bahasanya orang-orang tauhid itu ya menyebutkan bahwa Allah itu tidak terikat oleh tempat dan waktu. Dan ini kan susah dinalar, kan susah. Kalau barang itu ada, mesti terikat dengan waktu. Mesti terikat dengan tempat. Ya. Tapi gimana menjelaskan Allah itu? Ya. Makanya di kalangan Pak Ahlu Sunnah, ya, itu tidak banyak dibahas tentang bagaimananya, itu tidak pernah dibahas. Sudah dipercaya saja ya apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penjelasan bahasa itu sangat terbatas dan tidak bisa menggambarkan keseluruhan. Kalau data kita ini hanya data bahasa, maka tidak bisa menjelaskan hakikat. Ya. Makanya kan penjelasan-penjelasan di kitab-kitab akidah itu sebenarnya ya ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluk itu. Misalnya awal tanpa permulaan. Gimana awal tanpa permulaan ini? Awal kok tanpa permulaan ini gimana? Akhir tanpa penghabisan, tanpa penutup. Ada tapi tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat tempat. Barang itu kalau ada itu mesti adanya kapan. Pasti ada pertanyaan kapan gitu ya. Kapan dia ada? Ya toh? Lalu ada pertanyaan di mana? Di mana dia berada? Ya kan itu. Nah, maka ketika apa itu Rasulullah pernah menanya kepada salah seorang ya Badui itu, "Aina Allah?" Allah itu di mana? Ya, Allah bersama. Allah di langit. Ya, Allah di langit. Nah, itu kan untuk menunjukkan bahwa Allah itu di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Misal istawa alal arsy, bersemayam di atas arsy. Yang namanya bersemayam itu ya mesti ada tempatnya gitu loh. Arsy itu terus di mana? Arsy kan ya. Pasti orang bertanya itu. Ya, makanya di kalangan ahli sunnah itu ndak mempertanyakan yang itu. Jadi kata Allah istawa al arsy ya sudah. Adanya seperti apa, maknanya seperti apa ya sudah, kita ndak perlu mendalami ke sana. Karena kita ini keterbatasan data. Kita tidak punya data yang bisa menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa manusia itu bahasa yang terbatas. Ya. Bahasanya adalah bahasa yang terbatas. Yang jelas Allah itu Rafi'ud Darajat. Tinggi derajatnya. Ya.
Akan tapi qaribun min kulli maujud. Ya, tinggi ya derajatnya tapi dekat dengan makhluknya. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadinya. Ya, Pak. Ketika bicara jauh dekat, itu kan selalu berhubungan dengan tempat. Kan dengan tempat. Ya. Jauh dekat itu kan berhubungan dengan tempat. Ya, tapi ya di kalangan ahlu sunnah ya tidak perlu membahas ke situ. Seperti ini, itla yumasilu qurbu qurbal ajsam. Dekatnya Allah itu tidak seperti dekatnya jisim. Ya, badan kamalatu masudatu datal ajsam. Sebagaimana datnya itu tidak serupa dengan jisim, dengan tubuh. Wa annahu la yahillu fi syai'in wa la yahillu fihi syai'un. Allah itu tidak bertempat di manapun, ya di sesuatu apapun dan sesuatu itu juga tidak tertempat tidak bersemayam di zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu cara menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penjelasan yang dilakukan oleh para ulama-ulama tauhid terutama itu kan dalam rangka untuk takdis, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu disifati dengan sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya. Nah, gimana menggambarkan itu ya? Maka dengan kalimat-kalimat yang seringkali kadang-kadang susah dinalar itu. Ya, misalnya Allah itu ada, tapi tidak bertempat pada sesuatu, dan sesuatu itu juga tidak bertempat pada zat Allah. Ya. Zatnya Allah tidak sama dengan jisim, dengan tubuh. Lalu seperti apa? Ya. Nah ini ilmu tauhid ini, ya kalau kita tidak hati-hati bahaya. Ya, bisa pusing dan bisa orang itu kemudian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalangan ahli sunnah itu yang menerima Allah itu seperti yang digambarkan oleh Allah tanpa bertanya kaifanya. Kaifiyahnya itu seperti apa? Seperti apa? Caranya seperti apa? Gambarannya kayak apa? Tidak perlu digambarkan. Ya, karena Allah itu tidak seperti jisim. Ya, sesuatu kalau tidak seperti jisim itu kan ya susah dinalar. Ya. Tapi bahasa Allah itu untuk menunjukkan dirinya itu kan disesuaikan dengan bahasanya manusia yang terbatas. Maka tetap tidak bisa dihindari. Ya, ya, untuk tidak sama dengan makhluknya dalam penggambarannya loh ya. Ya. Di tempat mana saja diupayakan tidak bisa sama, ya tetap ketika kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, ya tetap ada itu ya. Kola itu juga untuk manusia, ya seperti itu loh. Ya, lah kenapa harus begitu ya? Karena ini untuk menjelaskan kepada manusia. Karena manusia punya bahasa, ya Allah itu menjelaskan dirinya, mendekatkan zatnya itu dengan bahasa manusia. Maka berdebat tentang Allah dengan data bahasa itu tidak melahirkan apa-apa. Justru malah melahirkan keraguan. Ya, istawa alal ars. Allah itu bersemayam di atas ars. Ya, bersemayam itu apa? Ini kan menjadi tanda tanya gitu loh. Ya, Allah fis sama gitu. Ya, Allah ada di langit gitu. Berarti tidak ada di bumi.
Terus kalau Allah itu dekat dengan makhluknya lebih dekat daripada hablul warid, masa di langit lebih? Langit kan jauh. Nah ini Allah menyebutnya aqrabu min hablil warid. Itu kan bertentangan. Makanya jangan menggunakan data bahasa. Ya, karena tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, cukup Nabi mengatakan tafakkaru bil khalqi wa tafakkaru bil khaliq. Ya sudah pikirkan makhluknya Allah. Ya. Dari situlah nanti kamu tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berpikir tentang Allah. Sudah terima saja apa yang disebutkan oleh Allah. Yang jelas ketika Allah menyebut dirinya berkata, ya, kola itu mesti kolanya tidak sama dengan manusia. Gitu. Ketika Allah itu istawa bersemayam, tinggal. Istawa itu kan sebenarnya kan artinya tinggal. Ya, tinggal di tempat yang datar. Gitu. Itu tidak usah ditanyakan seperti apa. Ya. Arsh misalnya, Allah itu istawa al-arsh. Terus ditanyakan, besar mana arsh dengan Allah? Tambah pusing dah. Ya. Besar mana arsh dengan Allah? Nah katanya Allah itu maha besar kok menempati arsh. Nah kan susah. Kayak tadi la yahillu fi syai'in wa la yahillu fihi syai'un. Katanya Allah itu tidak menempati sesuatu. Arsh itu sesuatu apa enggak? Nah, kan gitu dah. Itu makanya kan tidak bisa dibahas lebih dalam karena datanya data bahasa dan bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia. Bahasa manusia itu sangat terbatas, tidak bisa menggambarkan. Menggambarkan dirinya sendiri itu tidak bisa kok. Apalagi menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hebat, yang maha besar dan lain sebagainya. Bahasa itu kan sangat terbatas. Ya, menggambarkan sedih saja itu. Hanya satu saja sedih. Padahal sedih itu bermacam-macam. Ada sedih yang kecil, sedih sedengan, sedih sangat itu ya. Tapi menggambarkan apa itu sedih. Ya, kan tidak bisa digambarkan apa itu sedih. Ya, pokoknya sampai nek ngerasa gak enak ya sedih. Ya, kan ngono tok gitu ya. Tapi sedih sendiri itu apa? Ya, nah, sedih itu lawannya gembira ya. Kan begitu ya. Nah, tak kalau gembira itu apa? Ya, inilah. Ya, ini ya. Makanya ya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya sudah tidak usah bertanya dalam-dalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja bahwa Allah itu adalah zat yang esa, yang maha besar, yang beda dengan makhluk. Pokoknya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting ya dalam kita memahami akidah itu seperti itu terutama terkait dengan zatnya Allah. Karena kita ini terbatas ya data. Ya, karena data yang digunakan adalah data bahasa. Bahasanya adalah bahasa manusia yang terbatas, tidak bisa menggambarkan sesuatu dengan detail. Bahasa itu sangat terbatas, tidak bisa menggambarkan sesuatu dengan detail. Ya. Perasaan itu kan sebenarnya banyak, banyak tuh perasaan itu kan. Ya, orang itu kan hanya bisa menyebut ya kadang sedih, seneng, apa meneh itu ya. Kan macam-macam itu gambarannya itu ya. Tapi kan bisa digambarkan seperti apa. Ya, seperti apa. Ya, orang kan hanya melihat tanda-tanda yang nampak. Ya, tanda-tanda yang nampak. Kemudian yang disebutkan lain ya Allah itu tidak tidur, tidak lupa gitu ya. Allah itu ya bisa mendengar, bisa melihat. Ya, nanti Allah itu bisa dilihat. Ya, jadi keyakinannya Ahlus Sunnah itu bahwa nanti orang beriman itu akan bisa melihat Allah dan itu nikmat tertinggi di surga. Ketika bisa melihat Allah. Nah gimana? Nah, ya jangan ditanyakan lagi besar mana surga dengan Allah. Ya pusing kalau gitu ya. Pusing nanti kalau di mana? Berarti kan bisa dilihat itu bertempat.
Ya, pokoknya ya nanti aja lah. Nanti aja dibuktikan aja gitu ya. Tidak usah ditanyakan sekarang karena tidak punya data. Ya datanya penjelasan Nabi aja bahwa nanti orang-orang beriman akan melihat Allah dan itu adalah nikmat yang paling tinggi di surga adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian ya Allah itu ya sifatnya seperti yang disebutkan itu banyak, Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu ya. Maha Kuasa, pokoknya maha-maha yang hebat-hebat itu. Ya, maha yang hebat-hebat itu. Ya, Allah Maha Pengampun dari segala dosa. Ya, selama orang itu mau minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu ya bukan tanpa tujuan. Semuanya ada tujuan. Ya, ada yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang belum dijelaskan. Tapi semua pasti ada manfaat. Semua ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak berguna. Ya, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya ada. Ya, menciptakan apa saja itu ada guna. Ya, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya ada gunanya. Ya, dulu kan orang menganggap remeh nyamuk. Itu dalam hadis dalam Quran kan disebutkan ba'udoh ya nyamuk. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir bertanya ngapain sih Allah itu ya jadikan nyamuk untuk apa? Ya. Jadi kalau diteliti kan nyamuk itu kan menghidupi banyak orang. Dari nyamuk itu loh. Ya. Ahli biologi itu bisa dapat profesor dari nyamuk. Dari nyamuk. Dari nyamuk itu ya. Ya, gara-gara nyamuk kan ya bisa jadi ilmu tersendiri itu. Ya, bisa jadi ilmu tersendiri. Ya. Jadi gara-gara nyamuk itu banyak orang ya dapat nafkah dari nyamuk. Ya, yang jualan selambu ya dapat nafkah dari nyamuk. Itu ya, yang buat baygon ya itu dapat nafkah dari nyamuk. Nah, yang buat obat nyamuk dapat nafkah dari nyamuk. Gitu ya. Banyak yang dihidupi oleh nyamuk. Ya. Nah ini. Jadi semua makhluk Allah itu bisa menjadi ilmu tersendiri. Ya. Semua makhluk Allah itu bisa menjadi satu ilmu tersendiri, bahkan bisa jadi ya bermacam-macam ilmu. Allah menjadikan orang pakar di bidang tertentu itu ya. Nah, ini loh ya. Jadi semuanya ada gunanya. Malaikat ya. Dan semuanya sebenarnya untuk manusia. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya baliknya untuk manusia. Wabah itu diciptakan untuk manusia. Ya. Jadi wajah ala lakum ma fil ardi jami'a. Jadi semua yang ada di bumi itu dijadikan untuk kalian manusia. Jadi kuwabeh ini untuk manusia. Ya. Opoe untuk manusia. Jadi semua gunanya untuk manusia. Bahkan yang di langit pun diciptakan untuk manusia. Malaikat misalnya. Itu untuk manusia. Ya, jadi semua diciptakan untuk manusia. Ya, ujung-ujung manusia. Seperti nyamuk tadi itu kan ujung-ujungnya untuk manusia gitu ya. Ya, untuk menghidupi manusia. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Ya, kadang orang itu bertanya ngapain Allah itu ya jadikan ya hal-hal macam-macam gitu. Ya untuk manusia. Jadikan penyakit ya untuk manusia. Kalau tidak ada penyakit, tidak ada ilmu kedokteran. Tidak ada ilmu kedokteran. Tidak ada fakultas kedokteran. Tidak ada dokter gitu ya. Kalau tidak ada penyakit. Coba gara-gara penyakit berapa?
orang yang dihidupi dari penyakit. Gitu ya. Jadi kan tidak ada penyakit, tidak ada fakultas kedokteran. Ya, tidak ada fakultas kedokteran itu ya. Fakultas kedokteran sekarang ini fakultas paling mahal saat dunia. Ya, fakultas termahal saat dunia. Jadi urusan penyakit gitu ya. Ngapain Allah itu ngajarkan penyakit itu untuk apa ya? Ya diantaranya untuk manusia sendiri. Ya macam-macam biar manusia itu hati-hati gitu ya. Ya lalu ya menciptakan ya penangkal-penangkalnya dan lain sebagainya. Nah, nah ini Allah Maha Kasih Sayang. Ya, kasih sayangnya Allah itu sangat tinggi. Ya, lebih tinggi daripada kasih sayangnya manusia kepada anaknya. Ya, kasih sayangnya Allah lebih tinggi daripada kasih sayangnya manusia kepada anak. Nah, jadi Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat ya, menceritakan tentang tentang kasih sayang Allah kepada manusia, kepada makhluknya. Jadi ketika ada tawanan, ya kemudian ada seorang perempuan di kalangan tawanan itu ya menggendong anak kecil. Dia tuh penyuka anak kecil. Ya, kalau ketemu anak kecil di, digendong, dicium gitu ya. Pokoknya disayang gitu. Lalu Rasulullah itu tanya para sahabat, coba kamu lihat tuh perempuan itu. Betapa sayangnya dia pada anak. Kalau menurut kamu kira-kira tega enggak dia itu ngelempar anaknya ke api? Tega enggak orang seperti itu ngelemparkan anaknya ke api? Para sahabat, ya kalau lihat orang seperti itu enggak mungkin. Wong sayangnya kayak gitu kok. Ya, ngelemparkan anaknya ke api. Allah arhamu ya ala ala abdihi min hadhil mar. Allah itu lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan ya perempuan ini terhadap anak. Jadi Allah itu kan ngiman sekali kepada hambanya. Ngiman sekali. Makanya Allah itu membuka ampunan itu lebih mudah. Allah itu gampang sekali ngampuni orang. Ya. Jadi gampang sekali ngampuni orang. Banyak media-media yang digunakan oleh Allah untuk mengampuni manusia. Wudu misalnya. Ya. Orang wudu itu bisa mengampuni dosa. Jadi orang wudu itu dosa yang dilakukan oleh wajahnya dan semua isi wajahnya itu itu bisa luntur ketika dia menghapus, mengusap, membasuh wajahnya dengan air. Itu dosa-dosa yang diakibatkan oleh wajahnya itu semuanya rontok bersamaan dengan rontoknya air itu. Hadis lain bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Nah, ini kan ada yang menyarankan nek wudu ora usah diandui. Ya mergo ngenteni tetesane iku. Ya, ngenteni tetesane iku. Karena hadisnya begitu. Jadi ada yang mengatakan bersamaan dengan apa jatuhnya air itu. Di hadis lain ya malkut roh ya tetesan air yang terakhir. Nanti tangan juga begitu menghapus tangan ya dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan diampuni oleh Allah. Ya, basuh kaki ya dosa yang diakibatkan oleh kaki ya itu diampuni oleh Allah. Jadi banyak sekali ya media untuk menghapus dosa. Berjalan ke masjid mengurangi dosa. Ya.
baca ya wiritan ya menghapus dosa. Gitu ya. Jadi banyak sekali dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan media-media yang mudah-mudah. Media yang mudah-mudah. Ya. Ini gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Allah itu tidak pernah menutup pintu ya tobat terbuka terus sampai kiamat. Siapa yang mau tobat ya, ya diterima oleh Allah kalau serius. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini sebenarnya kan orang itu optimis. Optimis masuk surga itu. Ya. Optimis masuk surga. Sementing pokoknya ingat Allah Subhanahu wa taala. Ojo lali Gusti Allah itu aja. Ya, makanya kan kita ini tidak boleh putus asa. Ya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari ya rahmat Allah. Ya, dari rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Kasih Sayang. Ya. Sehingga ya harapannya orang itu kan selalu ingat Allah. Ya, makanya kan disuruh berdoa. Berdoa. Jadi kapan saja kita ini kan diajari doa. Ya. Apa ya no dongane kan? Semua aktivitas kita ini ada doanya. Itu kan sebenarnya media agar kita ini selalu ingat Allah. Jadi kita ini keluar dari rumah, ono dongane. Ya toh. Ono dongane. Mlebu pasar ono dongane. Mlebu masjid ono dongane. Balik meneh ning omah, mlebu omah ono dongane. Pakai baju ada doanya. Masuk kamar mandi ada doa. Keluar kamar mandi ada doa. Ngelepas baju ada doa. Itu ya. Mau makan ada doanya. Habis makan ada doanya. Mau tidur ada doanya. Habis tidur ada doanya. Ya, semuanya doanya. Jadi tidak ada aktivitas kita ini yang tidak ada doa. Hanya kan kadang-kadang orang itu tidak sampai menyadari bahwa ini sebenarnya untuk apa. Ya, salah satunya ya agar kita ini selalu ingat Allah. Makanya saelek-eleke wong, sejelek-jeleknya orang, nek cek gelem ndonga, insyaallah suwe-suwe insaf. Ya, kalau orang itu cek gelem ndonga kepada Allah, ya, itu suatu saat nanti akan insaf ya. Sejelek-jelek orang itu kalau masih mau berdoa, itu berarti masih ingat Tuhannya. Lama-kelamaan nanti dia bisa. Nah, makanya kan para ulama dulu itu kan dicoro dewe gitu. Ya. Punya cara tersendiri agar orang itu mau menyebut nama Allah atau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian diciptakanlah ya cara-cara itu di masyarakat. Ya, terutama masyarakat-masyarakat yang belum mengenal agama dengan baik. Pakai cara-cara kultural. Cara-cara kultural itu sebenarnya kan caranya berdakwah saja. Gitu ya. Ben wong iku masih gak sholat tapi cek gelem ndonga. Masih seminggu pisan. Ya. Cek apik cek gelem ndonga, cek gelem maca Yasin sak minggu pisan. Ya, coba nek ana media rata maca belas. Ya. Itu cara itu ya. Gelem wiritan, gelem baca sholawat. Gitu ya. Ini kan yes, pertama-tama ya joget-joget ya ben aja. Sesuai kena eling lan ora joget. Ya. Tapi kan media itu ya. Dia masih ingat bahwa ya ada Allah. Masih mulutnya itu masih bunyi Allah, Allah, Allah. Masih kayak ngombe minuman keras itu. Tapi kan cek ya, cek ono sing ngresiki sithik-sithik gitu ya. Nah, nah itu loh cara-cara yang
yang sebenarnya kan strategi aja. Strategi supaya mereka ini. Para wali dulu itu kan begitu. Cara dakwahnya kan begitu. Ya nek wong iku jek gelem maca Quran, ya suwe-suwe atine lembut. Suwe-suwe atine lembut. Cek duwe isin gitu loh. Jadi ya jadi nek wong iku wis kumpulan kok karo wong sing maca Quran. Pasti nek maksiat itu ndelik. Ya, ngerti ndelik. Bersembunyi gitu loh. Ya. Kalau sholat tuh kalau melakukan dosa itu dia bersembunyi. Tapi kalau orang itu tidak pernah berkumpul dengan orang baik, ya, dia akan melakukan dosa itu dengan terang-terang. Gak izin itu ya. Mas Yozino diwawancarai ya ora izin. Ya, beda dengan orang yang ya masih ya kesehariannya masih ketemu dengan orang baik, gelem kumpul, ya, masya maca Quran saulan pisan, ya, seminggu pisan itu. Iku nek nek wayahe ngombe iku mesti ndelik. Ya, mesti bersembunyi gitu. Ya, dia masih punya rasa malu. Ya, masih punya rasa malu. Nah, ini ini penting gitu ya. Jadi ini strategi sebenarnya, strategi yang bisa digunakan ya, dalam rangka untuk nah, soal apakah hukumnya itu boleh apa tidak itu debatable. Nah, itu itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebab beda cara melihat kaidah. Jadi umumnya jumhur ulama ya itu tidak menganggap sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu sebagai dalil. Maka tidak bisa diterima. Itu tidak boleh. Kenapa? Nabi tidak melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan itu bukan dalil. Itu tidak dalil gitu. Karena banyak yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau semuanya disebut susah, hidup ini jadi susah. Nah, misalnya Nabi itu sholatnya yang Madinah. Tidak pernah Nabi sholat di Masjid Bukhari itu. Terus mau sampai niru nengkong? Jadi sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu tidak jadikan sebagai dalil. Nah, padahal hukum itu butuh dalil. Nah, kalau yang dilakukan jelas dalil. Nah, disitulah terjadi perbedaan. Nah, kalau jumhur ulama itu mengatakan kalau Nabi tidak melakukan ya berarti bebas. Bebas-bebas saja. Oh, Nabi tidak melarang, juga Nabi tidak ada larangan, tidak ada suruhan, berarti mubah. Maka kalau kita ini dasarnya hanya Nabi tidak melakukan, ya ini susah. Susah kita. Itu di kalangan jumhur ulama tidak diterima sebagai dalil. Ya, karena Nabi itu banyak yang ditinggalkan. Ya. Nabi tidak pernah ngajar ngajar seperti ini. Pakai mikrofon barang ini kan tidak pernah Nabi. Ya. Nabi kan tidak pernah ngajar pakai mikrofon terus buka kitab ini kan tidak pernah. Ya, terus apa kan tidak boleh. Ya, itu kan jadi susah itu karena banyak yang tidak dilakukan Nabi beda zaman gitu ya. Beda zaman, beda situasi, beda tempat. Ya, sehingga susah. Ya, karena itu di kalangan para ulama ulama fikih terutama ulama usul ya barang yang tidak dilakukan Nabi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, sehingga kalau Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang itu berarti kawasan netral. Ya, di situ orang boleh berkreasi. Di situ orang boleh berkreasi. Nah, ini menurut jumhur begitu. Tapi ada sebagian ulama mutaakhirin itu kemudian ya menjadikan yang tidak dilakukan itu bisa dijadikan dalil. Nah, disinilah terjadi perbedaan ya di kalangan para ulama. Saya rasa ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah
ya dalam menuntut ilmu. Ya, kita akhiri sampai sini dulu. Saya harus segera berangkat. Ya, maunya tidak sampai isya, tapi tidak apa-apa. Kari-kari apa-apa. Oke, demikian. Tidak usah tanya jawab dulu. Ya, kita cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.